Aku mau awali video ini dengan disclaimer. Dari video ini aku tidak ada maksud untuk promosi penggunaan obat jenis psikedelik sama sekali dan mempromosikan penggunaan obat-obatan terlarang di Indonesia. Oke, jadi khusus aku mau bahas ini karena edukasi. Aku pengen buka mata kalian semua, khususnya setelah nonton video ini. Kalau pengobatan alternatif itu bisa datang dari obat-obatan terlarang. Dan bisa dibilang video ini jadi chapter kedua. Tenang aja, aku bakal jelasin semuanya di video ini. Dari kapan LSD ditemukan, efek sampingnya, dan aplikasi medisnya yang bisa bikin kamu terguncang dengan fakta-faktanya. Semua ini bermula pada tahun 1938, seorang ahli kimia Swiss bernama Albert Hofmann berhasil mensintesis senyawa baru yang dikenal sebagai lysergic acid diethylamide, yaitu LSD. Penemuan ini awalnya bertujuan untuk mengembangkan stimulan kardiovaskular dengan meneliti senyawa yang berasal dari ergot, sejenis jamur yang tumbuh pada gandum dan biji-bijian lainnya. Namun, sifat psikoaktif LSD tidak segera disadari hingga 5 tahun kemudian. Pada tahun 1943, Hofmann secara tidak sengaja terpapar LSD dan mengalami efek halusinogenik yang kuat. Kejadian ini mendorongnya untuk melakukan eksperimen lebih lanjut, termasuk mengonsumsi dosis kecil LSD dan mencatat pengalamannya secara rinci. Peristiwa ini akhirnya dikenal sebagai Bicycle Day karena perjalanan pulang Hofmann dengan sepeda di bawah pengaruh LSD. Nah, setelah penemuan efek psikoaktif LSD menarik perhatian komunitas medis terlebih dahulu, khususnya dalam bidang psikiatri. Pada tahun 1950-an hingga awal 1960-an, LSD digunakan dalam terapi psikedelik untuk mengobati berbagai kondisi mental, termasuk alkoholisme, depresi, dan gangguan kecemasan. Terapi ini bertujuan untuk memfasilitasi introspeksi mendalam dan meningkatkan connectedness dengan pasien yang diyakini dapat mempercepat proses penyembuhan. Salah satu studi menunjukkan LSD bisa mengobati dari kecanduan alkohol dengan tingkat kesuksesan 50% dibandingkan dengan mengikuti terapi. Selain itu, obat jenis LSD juga bisa digunakan sebagai analgesik atau menghilangkan rasa sakit, painkiller intinya, yang ampuh dan bisa bertahan lama. Psikedelik juga berkembang pesat dengan banyaknya karya yang terinspirasi oleh pengalaman dengan LSD. Namun, popularitas LSD juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan otoritas dan masyarakat umum. Laporan tentang efek samping negatif, termasuk episode psikosis dan perilaku yang berbahaya, menyebabkan pemerintah mengambil tindakan tegas. Dan pada akhir 1960-an, banyak negara termasuk Amerika Serikat melarang penggunaan LSD. Dan termasuk juga pastinya Indonesia, karena LSD ini masih termasuk dalam obat-obatan terlarang. Jadi, balik lagi, LSD adalah senyawa psikedelik yang mempengaruhi fungsi otak dengan cara yang kompleks. Karena setelah kamu konsumsi, LSD dengan cepat memasuki aliran darah dan menembus sawar darah otak, mencapai sistem saraf pusat kamu. Di otak, LSD berinteraksi dengan berbagai reseptor neurotransmitter, terutama reseptor serotonin tipe 2A. Serotonin adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, persepsi sensorik, dan fungsi kognitif. LSD memiliki struktur kimia yang mirip dengan serotonin, memungkinkan LSD untuk berikatan dengan reseptor serotonin di otak. Namun, LSD ini tidak hanya berinteraksi dengan reseptor serotonin. LSD juga mempengaruhi sistem neurotransmitter yang lain, termasuk dopamin dan glutamat. Hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas di korteks prefrontal, area otak yang terlibat dalam suasana hati, kognisi, dan persepsi, langsung menjadi aktif. Interaksi kompleks ini menyebabkan efek psikedelik yang khas dari LSD, seperti halusinasi visual. Selain itu, LSD mempengaruhi jaringan otak yang biasanya tidak berkomunikasi satu sama lain. Nah, balik lagi ke proses LSD ketika masuk ke otak, efeknya itu berapa lama? Setelah dikonsumsi, efek LSD biasanya mulai dirasakan dalam waktu 30 hingga 90 menit. Beberapa efek residual dapat dirasakan hingga 24 jam bahkan setelah konsumsi. Dan terdapat beberapa efek resiko juga yang memungkinkan terjadi ketika mengonsumsi LSD. Secara umum, LSD tidak menyebabkan efek fisik yang signifikan pada dosis rendah hingga sedang. Namun, pada beberapa individu, LSD dapat menyebabkan peningkatan gerak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh. Selain itu, LSD dapat menyebabkan pupil melebar, berkeringat, dan kehilangan nafsu makan. Mulut kering dan juga tremor. Penggunaan dosis tinggi dapat menyebabkan efek fisik yang lebih serius. Itu baru dari fisik. Mari kita ke resiko psikologisnya.
LSD dapat menyebabkan berbagai efek psikologis, termasuk perubahan suasana hati, kebingungan, dan distorsi persepsi. Pada beberapa individu, LSD dapat memicu pengalaman yang menakutkan atau tidak menyenangkan, sering disebut sebagai bad trip, yang ditandai dengan paranoia, ketakutan ekstrim, dan kecemasan. Selain itu, penggunaan LSD juga dapat memicu atau memperburuk kondisi kesehatan mental yang sudah ada, seperti psikofrenia atau gangguan bipolar. Penggunaan LSD dalam jangka panjang dapat membuat beberapa penggunanya mengalami flashback, yaitu pengalaman kembali merasakan efek LSD tanpa konsumsi ulang, yang dapat terjadi beberapa hari hingga beberapa bulan setelah penggunaannya. Kondisi ini dikenal sebagai Hallucinogen Persisting Perception Disorder atau HPPD. Selain itu, penggunaan LSD yang berulang dapat menyebabkan toleransi, sehingga penggunanya memerlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Dan di sini sudah masuk ke kecanduan. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Psychopharmacology pada tahun 2020 menunjukkan bahwa dosis rendah LSD dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan kreativitas pada individu yang sehat. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa LSD dapat menjadi alternatif bagi pasien TRD. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Biological Psychiatry pada tahun 2021 melaporkan bahwa terapi dengan LSD menghasilkan penurunan signifikan dalam gejala depresi pada pasien TRD. Selain itu, ternyata manfaat LSD lainnya berpotensi untuk mengatasi PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma. PTSD in general adalah kondisi yang sulit diobati dengan terapi konvensional, karena PTSD ini merupakan bentuk gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis. Gejalanya meliputi flashback, mimpi buruk, dan kecemasan yang parah. Biasanya PTSD terjadi pada soldier yang balik setelah perang. Penelitian mengenai penggunaan psikedelik klasik seperti LSD untuk PTSD masih terbatas juga. Frontiers in Neuroscience pada tahun 2020 menyatakan bahwa meskipun ada indikasi bahwa psikedelik dapat bermanfaat dalam pengobatan PTSD, data klinis yang kuat masih kurang. Namun, walaupun banyaknya terobosan-terobosan dalam dunia medis ini, tetap penggunaannya ini perlu pengawasan ketat dan hanya bisa dilakukan oleh profesional. Meskipun status hukumnya masih menjadi perdebatan, semakin banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa LSD memiliki potensi besar dalam dunia medis, terutama dalam mengatasi gangguan mental yang sulit diobati. Ada juga sebenarnya pengaruh LSD terhadap seni, musik, dan budaya yang tidak dapat disangkal. Namun, kalau kita ngomongin teknologi, LSD telah membantu melahirkan banyak inovasi dalam dunia medis. Tapi ingat, kebijakan negara juga masih ketat terhadap LSD. Masih banyak negara seperti Indonesia yang tidak bisa dan tidak memperbolehkan pengonsumsian LSD sekalipun untuk hal medis. Namun, banyak negara juga yang sudah berpemikiran maju dan berani untuk menggunakan pengobatan psikedelik seperti LSD dan juga MDMA di industri kesehatan mereka.